Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dalam berita utama dengan sejumlah berita teraktual bersama saya, Vano Tegar Septa Pratama. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, sejumlah angkutan umum kedapatan ngetem di bahu Jalan Dewi Sartika dan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar alun-alun Kota Bogor tersendat. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita akan terhubung langsung dengan reporter kami, Laila, yang saat ini berada di Jalan Dewi Sartika. Laila, bagaimana kondisi lalu lintas saat ini? Dari pantauan pagi hari ini, arus lalu lintas terlihat ramai lancar. Jalanan dipenuhi oleh pengendara roda 2 dan roda 4. Angkutan umum juga mulai terlihat ramai di bahu-bahu jalan. Kondisi ini terjadi di Jalan Dewi Sartika yang merupakan salah satu titik padat kendaraan di pusat kota Bogor. Sejumlah angkot terlihat berhenti di bahu jalan, terutama di dekat persimpangan dan halte bus. Akibatnya, kendaraan lain terpaksa memperlambat laju dan menyebabkan antrean panjang terutama pada jam sibuk pagi hari. Nggak sampai setengah jam, kurang dari setengah jam lah. Sebenarnya kalau angkut tempat di sini mah nggak ngeganggu kemacetan, soalnya posisinya kan ada di pinggir dia. Mempermudah penumpang yang mau ke arah tujuan gitu. Sebenarnya pemberian bis di sini. Emang kalau di sini suka ada kendaraan yang berhenti kan, jadi kadang-kadang dia suka berhenti ke sana. Meski demikian, sejumlah pengguna jalan menilai keberadaan angkot yang ngetem di bahu jalan tetap mengganggu kelancaran lalu lintas. Terlebih, angkot yang berhenti di dekat halte dinilai menghambat akses penumpang bus, bis kita, Transpakuan, dan menyebabkan kendaraan lain harus bergantian melintas. Kalau dari segi aksesibilitas sih pasti terganggu ya, karena kan di sini udah tertera halte nih. Di mana halte itu biasanya buat bis, cuman karena ya kasarnya angkot inilah yang tem di sini jadi agak ngeganggu jadi. Hingga saat ini, arus lalu lintas masih padat merayap. Dari Kota Bogor, saya melaporkan. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi simbolik pada Jumat 27 Februari 2026 untuk menyampaikan aspirasi terkait penegakan hukum dan reformasi kepolisian. Aksi ini merupakan respon atas dugaan kekerasan yang melibatkan oknum aparat yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi di kawasan Auditorium Andi Hakim Nasution IPB sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan keprihatinan atas dugaan kekerasan yang melibatkan oknum dari Polri di wilayah Maluku. Mereka menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum yang adil dan mengutamakan perlindungan masyarakat. Kalau kita bicara tujuan, tentu ini merupakan salah satu bentuk respon kami sebagai mahasiswa IPB, bahwa mahasiswa IPB bukan hanya sekedar duduk di bangku kuliah, tapi kita juga menyuarakan apa yang menjadi kondisi bangsa saat ini. Ya, kondisi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Maka kami merespon atas dasar sikap kami sebagai bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah, kepada aparat, dan juga kepada kampus. Dan secara tuntutan, tentu kita membawa tajuk bad governance. Bad governance ini merupakan sebuah akumulasi kemarahan kami, kekecewaan kami kepada pemerintah saat ini. Mahasiswa juga menyerukan perlunya evaluasi dan pembenahan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan publik. Mereka menegaskan mahasiswa memiliki peran sebagai kontrol sosial dalam mengawal demokrasi dan keadilan. Yang utama tersendiri di aksi simbolik hari ini, pertama yang pasti ada di reformasi Polri, baik itu reformasi secara struktural maupun secara implementasinya seperti apa. Pun ada beberapa poin-poin yang menyangkut terkait pendidikan. Di aksi hari ini, aksi simbolik, yang mana secara poin-poin tuntutan sudah dibahas juga di konsolidasi kemarin bersama fakultas-fakultas dan sekolah-sekolah. Oleh karena itu, hadir juga beberapa poin tuntutan yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas.
Setelah melakukan orasi, mahasiswa melakukan aksi tabur bunga dan menyalakan lilin sebagai bentuk simbolik duka dan solidaritas terhadap peristiwa tersebut. Aksi ini berlangsung secara damai dan tertib, dengan harapan aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pihak terkait dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Oknum anggota Brimopolda Maluku, Masias Yahaya juga telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai bentuk penegakan disiplin dan akuntabilitas di tubuh Polri. Dari Institut Pertanian Bogor, kami melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana mudik mulai terasa. Di Terminal Baranang Siang, Kota Bogor, penjualan tiket bus sudah meningkat. Penjualan tiket bus antar kota dan antar provinsi mulai mengalami peningkatan. Calon penumpang memilih membeli tiket lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Baik saudara, saat ini saya sedang berada di Terminal Baranang Siang, Kota Bogor. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, suasana mudik mulai terasa di Terminal Baranang Siang. Penjualan tiket bus antar kota dan provinsi juga dilaporkan mulai meningkat dari hari-hari sebelumnya. Suasana Terminal Baranang Siang terlihat relatif kondusif dan tidak terlalu ramai. Hal ini dikarenakan sebagian besar calon penumpang memilih membeli tiket secara online. Calon penumpang umumnya baru datang ke terminal menjelang waktu keberangkatan, setelah sebelumnya memesan tiket melalui aplikasi atau platform digital. Kalau tahun ini nggak sampai 50%, paling harganya kenaikannya di harga 150 sampai 300 ribu aja sih dari harga normal. Iya, menurut saya sih lebih ramai tahun ini karena kita menyediakan armada tambahan sampai 2. Jadi normalnya kan kalau Bogor, Surabaya, Malang itu cuma 2 dari pagi sama sore dia. Cuma nanti ketika high season ada tambahan 2 unit lagi. Meningkatnya jumlah penumpang mendorong sejumlah perusahaan otobus untuk menambah armada dan jadwal keberangkatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang puncak arus mudik Lebaran. Sementara ini sih masih aman, tapi kedepannya sih kemungkinan pasti padat sih ya. Terutama kan nanti dibikin jalur tol tuh one way sesuai arah arus mudiknya. Dengan meningkatnya penjualan tiket dan jumlah penumpang, arus mudik melalui Terminal Baranang Siang diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Pihak terminal mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan membeli tiket di loket resmi demi menjamin keamanan dan kenyamanan selama perjalanan mudik. Dari Terminal Baranang Siang, kami melaporkan. Untuk menutup liputan kita pada hari ini, saya ingin mengajak Anda menikmati keindahan alam sekaligus wisata sejarah yang ramah keluarga di Kabupaten Bogor. Sebuah danau asri yang tak hanya menawarkan ketenangan, namun juga beragam aktivitas menarik bagi pengunjung dari segala usia. Berikut laporan selengkapnya. Mampir yuk! Pemirsa, saat ini saya sedang berada di situ Taman Sari, kawasan Ciapus, Kabupaten Bogor. Sebuah destinasi wisata alam yang menawarkan suasana tenang, udara sejuk, serta pemandangan yang sangat enak dilihat. Nah, tempat ini menjadi pilihan ideal bagi keluarga yang ingin melepas penat. Keindahan situ Taman Sari terlihat dari deretan pohon rindang yang mengelilingi area danau. Banyak pengunjung memanfaatkan tempat duduk di bawah pohon untuk bersantai, menikmati semilir angin dan suasana alam yang damai. Pengunjung dapat menikmati berbagai wisata air seperti naik perahu dan sepeda air berbentuk bebek. Aktivitas ini menjadi pilihan favorit keluarga untuk menikmati danau dari lebih dekat.
Bagi anak-anak tersedia beragam aktivitas menarik, mulai dari bermain mobil remote hingga melukis di atas kanvas. Di balik keindahan alamnya, situ Taman Sari juga menyimpan jejak sejarah. Terdapat batu segitiga peninggalan masa kolonial Belanda yang digunakan sebagai penanda batas wilayah. Selain itu, terdapat bendungan berbentuk H yang merupakan bagian dari sistem irigasi untuk mengaliri persawahan di sekitarnya. Nah, saat ini saya sedang menaiki salah satu wahana di situ Taman Sari, yaitu perahu. Dengan 5.000 saja saya bisa mengelilingi seluruh situ Taman Sari. Mungkin keramaiannya ya kayak jadi di sini tuh gara-gara berubah jadi wisata banyak turis yang kesini, terus banyak UMKM lah ya mungkin ya, banyak UMKM yang kesini juga. Belakangan ini lebih banyak wisata yang di luar Bogor ya, karena mungkin udah pada tahu kali ya dari sosmed juga tentang situ Taman Sari, jadi mereka pada datang ke sini. Tapi warga lokal juga banyak yang ngurangin warga lokal gitu. Selain karena keindahan alamnya, situ Taman Sari juga digemari warga karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar tempat wisata. Aneka jajanan mulai dari gorengan, dimsum, minuman es, hingga kolak sudah siap disajikan oleh para pedagang di sore hari. Jajanan ini sangat cocok untuk dinikmati sebagai teman berbuka puasa maupun untuk ngemil di pinggir danau sembari menikmati pemandangan Gunung Salak. Dari situ Taman Sari, saya melaporkan.